Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Air Jordan terbaru, yaitu Air Jordan 1 Heritage. Well, ini tuh kayak aneh banget sih gue ngeliatnya. Kayak gue nggak kebiasa ngeliat sepatu Jordan kayak color blockingnya tuh kebanyakan putihnya sih. Nggak tahu kenapa sih, gue ngeliatnya aneh. Tapi jujur aja, gue pas ngeliat sepatu ini secara langsung ya, gue ngerasa kayak sepatu ini tuh jauh lebih oke dibandingkan kalau kalian cuma ngeliat dari foto aja. Dan rasanya gue tuh kayak pas ngeliat sepatu ini kayak gue ngeliatin satu kali mungkin biasa aja, tapi kayak gue ngeliatin 3 kalian gitu, kayak lama-lama makin terpancar auranya dan lama-lama makin keren sih ini sepatu kalau menurut gue guys. Dan nama Heritage yang ada di sepatu ini diambil dengan penggunaan warna merah yang ada di sepatu Jordan 1 kali ini, karena ini merupakan warna yang ikonik banget di sepatu Air Jordan. Di samping itu gue ngerasa juga ini colorway yang sebenarnya cukup identik dengan colorway Travis Scott kemarin. Jadi Air Jordan 1 Fragment Travis Scott yang kemarin baru aja dirilis, colorway-nya juga menurut gue cukup keren, dan sekarang ini digunakan di sepatu general release-nya. Jadi akhir-akhir ini tuh Jordan tuh sering banget kayak gitu, mereka kayak ngerilis satu colorway collab yang dibikin kayak bener-bener limited, gede banget, harganya juga naik banget dari segi resale market, terus tiba-tiba mereka ngeluarin colorway yang cukup mirip atau bisa dibilang cukup identik. Jadi tuh kemarin sempat dibikin seperti itu guys, contohnya kayak sepatu Air Jordan 1 Mocha, terus kayak Air Jordan 1 Mid yang ala-ala Union itu, terus sekarang ini sebenarnya kalau untuk color blockingnya sendiri sepatu Air Jordan 1 Travis Scott dan juga Fragment itu tuh mereka terinspirasi dari sampel sepatu Air Jordan 1 yang belum pernah rilis sampai sekarang. Itu bisa jadi salah satu fun fact-nya juga. Dan untuk sepatu ini sebelum kita bahas detail lebih lanjut lagi, gue pengen infoin ke kalian kalau sepatu ini retail price-nya dijual dan harganya Rp2.569.000, dan gue ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Kalau kalian tertarik dengan rilisan Jordan seperti ini, sepatu basket dan juga perlengkapan basket, kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Sebenarnya untuk sepatu ini ada beberapa perbedaan yang gue temukan dibandingkan sepatu Air Jordan 1 pada umumnya. Yang pertama tuh yang kerasa banget bedanya, ini tuh di bagian insole-nya guys. Ternyata sepatu ini tuh punya insole baru yang kalian tuh bener-bener bisa copot insole-nya. Kalau kalian udah pernah beli sepatu Air Jordan 1 sebelumnya, insole-nya tuh kayak ada lemnya gitu, jadi kalau masih baru kalian bisa copot, tapi kalau udah lama ya itu bakal susah banget dicopot, dan biasanya insole-nya tuh terbuat dari bahan ortholite. Nah kalau ini kalian bisa lihat nih, bagian bawahnya beda, warnanya hitam kayak gini, dan di sini ada tulisan Dream Cell. Ini merupakan foam yang terbilang cukup soft juga sih kalau menurut gue, agak-agak berasa rubbery. Gue nggak yakin ini terbuat dari bahan apa ya, cuma feel-nya memang lebih oke dibandingkan dengan ortholite standar. Nah kalau gue bisa bandingin sama sepatu Air Jordan 1 Dark Marina Blue aja, ini baru dirilis, ini mereka masih pakai insole yang standar guys. Gue nggak bisa bener-bener kayak copot insole-nya ya, karena ini udah gue pakai terus kayak udah ngelem gitu, jadi kayak susah banget dicopot. Kalau gue bisa tunjukin kalian, gue bakal masukin aja di B-roll. Jadi ini warnanya biru, dan ini menurut gue nggak senyaman versi insole yang baru ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin perbedaan insole di setiap sepatu Jordan, sebenarnya tuh banyak banget variasinya. Yang pertama sebenarnya yang gue lebih suka juga itu ada di sepatu ini guys. Di sini ada sepatu Air Jordan 11 Bread, dan ini mereka menggunakan PU insole yang menurut gue juga lebih nyaman nih. Nah ini, kalau gue bisa bandingin, ini tuh berasa kayak lebih padat gitu. Nah kalau ini kalian bisa berasa kayak lebih gampang ditekan-tekan, ini lebih padat. Basically ini oke, dan terlepas dari itu ya, kalau gue bisa compare lagi, di sini ada Air Jordan 1 High 85, dan ini kalian bakal dapet PU insole yang bener-bener lebih tebal lagi. Ini, so far ini yang menurut gue paling enak sih. Ini berasa kayak enak banget, kokoh. Dan di samping itu mungkin yang menurut gue belum sampein juga ke kalian, ternyata di sepatu Air Jordan 1 ini di beberapa rilisan sebelumnya juga hampir sama, Jordan Brand itu juga udah meningkatkan kenyamanan di bagian stroller boardnya. Jadi stroller boardnya itu berasa juga agak empuk kalau dibandingkan dengan stroller board biasa, dan itu mungkin bagian yang gue belum pernah review atau belum pernah gue sampaikan di video-video sebelumnya guys. Kalau dari segi build dan juga materialnya sendiri, menurut gue sih nggak jauh berbeda dari sepatu Air Jordan 1 pada umumnya, dimana di sepatu ini kalian tetap akan mendapatkan leather build.
Untuk di bagian yang warna merah, looksnya tuh berasa ditumble banget sama Jordan Brand, cukup soft juga dari segi materialnya. Dan di bagian yang warna putih, kalian akan mendapatkan leather yang berasa bener-bener smooth guys. Gue juga cukup suka dengan penggunaan leather warna putihnya ini, karena menurut gue finishingnya bagus dan berasa kayak bener-bener natural gitu. Di samping itu kalau gue bisa bandingin sama sepatu Air Jordan 1 yang Marina Blue ini berasa di bagian depannya, ini tuh berasa lebih solid gitu. Jadi kayak lebih kaku dari segi material yang warna putihnya ini. Terlepas dari itu, detail-detail yang ada di sepatu ini sih sama aja. Kalian tetap akan mendapatkan nylon tang, Nike Air Patch juga di bagian tang, terus ada material swoosh logo di bagian samping, dan kalian juga akan mendapatkan 2 extra lace saat membeli sepatu ini. Ada warna putih, ada warna merah juga, dan di bagian bawahnya kalian akan tetap mendapatkan traction yang udah klasik banget dari sepatu Air Jordan 1. Traction ini bisa dibilang traction yang bener-bener nge-grip kalau kalian mau pakai di lapangan basket, dan ini juga berdecit parah guys. Buat kalian yang penasaran sama sizing dari sepatu Air Jordan 1, menurut gue sih sepatu ini fit to size, dan menurut gue untuk saat ini pasti udah banyak dari kalian yang nyobain sepatu Air Jordan 1 karena sepatu ini tuh udah sering banget dirilis. Dan seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini mendapatkan ekstra kenyamanan sedikit di bagian insole yang baru, dan terlepas sepatu ini masih menggunakan teknologi yang klasik banget dari tahun 85, Air Unity bagian heel, rubber capsule, dan juga ada PU wedge juga. Sepatu ini memang terbilang sepatu yang masih cukup nyaman untuk digunakan sebagai sepatu casual sehari-hari. Sepatu ini memang teknologinya nggak bisa dibandingin sama sepatu-sepatu zaman sekarang karena teknologinya jelas udah ketinggalan, tapi untuk kegiatan sehari-hari menurut gue sih sepatu ini masih cukup relevan guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Air Jordan 1 Heritage. Satu yang gue kelupaan, ternyata boxnya nih keren banget guys, asli. Nih kalian bisa lihat boxnya. Gue seneng sih boxnya, putih, merah, beda sama sepatu Air Jordan 1 yang gue punya di belakang sini. Jadi ini cukup keren kalau mau dijadiin koleksi juga. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan ke kalian. Thank you buat kalian dan nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok buat kalian guys. Alright guys, peace.